Pertanyaannya, pada saat Nabi turun ke bumi, apakah Nabi langsung menjalankan sholat subuh? Nabi malamnya kan Isra Mi'raj, mendapatkan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat. Apakah pada waktu subuh itu Nabi langsung menjalankan sholat subuh? Jawabannya belum. Kenapa? Karena pada saat Nabi Isra Mi'raj itu hanya sebatas mendapatkan perintah sholat 5 waktu saja. Belum ada ketentuan tentang tata caranya bagaimana, berapa jumlah rakaatnya, belum ada. Maka pada saat pagi hari turunlah malaikat Jibril alaihissalam, supaya kita memahami betapa agungnya perintah ibadah sholat ini. Sampai di dalam sejarah nanti diceritakan bagaimana proses pensyariatan sholat itu sendiri. Yang pertama, bahwasanya ibadah sholat ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah khusus Isra Mi'raj. Kurang lebih nanti di tahun ke-12 atau ke-13 kenabian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perintah yaitu Isra Mi'raj. Nah, berarti sebelum Isra Mi'raj, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, pada waktu itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada. Hanya saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan melakukan sholat malam, qiyamul lail namanya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di tengah malam, ya, di waktu setengahnya atau tambah sedikit. Pada waktu itu perintah untuk melakukan sholat malam ini nanti sudah ada sebelum perintah sholat 5 waktu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barulah nanti ada peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha menggunakan kendaraan yang biasa kita kenal dengan kendaraan buruk. Buruk itu ngapunten ibu-ibu, seperti apa sih buruk itu? Sejenis apa buruk itu, ibu? Diceritakan nanti bahwa buruk ini sejenis kuda. Dan memang betul-betul makhluk gitu ya, buruk ini memang betul-betul ada. Bahkan nanti pada saat Nabi SAW sudah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengikat kudanya atau buruk ini di tembok yang kita kenal sekarang dengan nama Haitul Buraq, dinding atau tembok di mana dulu Nabi mengikat kudanya di situ, yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi diyakini sebagai tembok ratapan itu. Tembok ratapan itu dulu adalah tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat buruknya di situ. Maka Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketika di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak tatap muka secara langsung. Kemudian Nabi mendapatkan perintah untuk menjalankan perintah sholat. Awalnya pada waktu itu perintah sholat itu diwajibkan sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kira-kira ngapunten ibu, kuat atau mboten? Dalam sehari sholat 50 kali. Kalau 24 jam waktu sehari semalam kita, itu kurang lebih setiap 3 menit sekali kita sholat. Maka ketika Nabi turun, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa yang kau perintahkan untukmu dan umatmu dari Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan kepada kami untuk sholat 50 kali. Maka kemudian mintalah keringanan, umatmu tidak akan sanggup. Minta lagi, turun menjadi 45. Nggak akan sanggup dengan sholat 45 kali, naik turun, akhirnya Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan insya Allah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun sholatnya hanya 5 kali, tapi Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Maka kalau 5 kali sholat kali 10 sudah 50 kali juga. Kualitasnya sama dengan 50 kali
sholat yang Allah perintahkan sejak awal. Maka pada saat peristiwa Isra Mi'raj itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Nah, menjadi pertanyaan ibu-ibu, Nabi itu kan Isra Mi'raj pada malam hari ya, naik setelah sholat isya kurang lebih ke Sidratul Muntaha itu. Pada saat turun ke muka bumi ini lagi, pada waktu itu menjelang sholat subuh, menjelang waktu subuh. Pertanyaannya, pada saat Nabi turun ke bumi, apakah Nabi langsung menjalankan sholat subuh? Nabi malamnya kan Isra Mi'raj, mendapatkan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat. Apakah pada waktu subuh itu Nabi langsung menjalankan sholat subuh? Jawabannya belum. Kenapa? Karena pada saat Nabi Isra Mi'raj itu hanya sebatas mendapatkan perintah sholat 5 waktu saja. Belum ada ketentuan tentang tata caranya bagaimana, berapa jumlah rakaatnya, belum ada. Maka pada saat pagi hari turunlah malaikat Jibril alaihissalam, dan langsung malaikat Jibril yang mengajarkan tata cara sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya itu. Termasuk nanti malaikat Jibril menyampaikan tentang waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu kapan saja, sehingga persisnya nanti waktu duhurnya itulah baru Nabi mengawali perintah atau menjalankan perintah sholat. Kemudian di awal-awal perintah menjalankan sholat, pada waktu itu semua rakaatnya sama. Semua rakaatnya sama, itu 2 rakaat. Jadi 5 waktu sholat itu semuanya umumnya 2 rakaat jumlah rakaatnya, kecuali maghrib yang waktu itu sudah 3 rakaat. Jadi subuh, duhur, asar, kemudian isya, itu dulu awal perintah sholat itu hanya 2 rakaat. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, syariatnya kemudian ditambah. Maka subuh tetap 2 rakaat, duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Dan ini hikmah kenapa di dalam Islam itu ada tahapan-tahapan perintah, tahapan-tahapan syariat, supaya nggak memberatkan umatnya. Awal-awal sudahlah, ini awal pengenalan sholat 2 rakaat dulu, kecuali maghrib yang sudah 3 rakaat. Nanti sambil berjalan pelan-pelan, kalau sudah terbiasa menjalankan sholat, baru ditambah jumlah rakaat yang menjadi 4 rakaat, 4 rakaat. Untuk itu dari sini ibu-ibu, ketika kita nanti belajar ya tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar ibu-ibu? Sholat qashar itu kan sholat yang kita meringkas jumlah rakaat. Yang biasa rakaat sholat duhur, asar, isya itu 4 rakaat, kita ringkas menjadi 2 rakaat. Mana yang lebih tepat tentang jumlah 2 rakaat sholat qashar itu? Mengurangi jumlah 4 menjadi 2, atau mengembalikan jumlah rakaat aslinya sebagaimana awal pensyariatan awal sholat dulu? Yang lebih tepat adalah qashar 2 rakaat itu sebenarnya mengembalikan jumlah asli dari rakaat sholat yang awal-awal perintah sholat dulu. Gitu? Kalau kita sholat misalnya sholat qashar duhur, yang awalnya 4 kan kita sholat 2 rakaat, yang awalnya asar 4 rakaat jadi 2 rakaat kan. Dan memang sholat qashar itu berlaku untuk jumlah rakaat atau sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sholat maghrib boleh diqashar atau tidak? Sholat maghrib yang jumlahnya 3 rakaat boleh diqashar atau tidak? Itu kalau maghrib diqashar terus bagaimana jumlah rakaatnya ya? Kalau 4 kan jadi 2. Kalau maghrib 3 rakaat jadi berapa? Apa 1,5 gitu ya? Ada sholat 1,5? Gimana sholat 1,5? Nggak ada. Maka sholat maghrib 3 rakaat tidak diqashar. Nah, dari sini kita memahami bahwa qashar itu hakikatnya adalah mengembalikan jumlah asli rakaat yang awal dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi sholat 4 rakaat itu. Bukan mengurangi ya, tapi mengembalikan jumlah rakaat aslinya, karena memang sejarahnya seperti itu.